dan uniknya itulah yang menjadi situasi saat ini, perkembangan yang pesat akan daya tarik wisata yang ada karena memiliki menurut beliau the best view untuk nongkrong, the best view, dan itu sekarang dilabeli pengakuan dari UNESCO. Ini kemudian perkembangan ini menjadi faktor-faktor berubah sosial. Hukumnya juga akhirnya berubah. Berarti pariwisata merubah hukum adat. Apa hukum positifnya? Hukum adat dan hukum positif mulai bergeser. Ada berita viral TikTok atau apa itu, pintu gerbang Batur runtuh atas apa itu ya, pariwisata apa itu deh, Batur, pintu gerbang Kintamani sudah jebol. Pintu gerbang Kintamani sudah jebol. Ya. Apa itu artinya deh? Bicara cerdas, ada solusi. Banyak hal tidak ada solusi. Akan tetapi, tatkala kita berpikiran memang tidak ada solusi, banyak hal ada solusi juga. Karena kita berpikiran ada solusi. Pilihan kita mau di mana? Pilihan kita mau berdiskusi dengan teman lama saya. Siapakah beliau? Beliau adalah, saya sering manggilnya Made Somya. Rahayu berjayalah Uli Wayan. Dulu sering berkata berjayalah. Sekarang masih berjayalah. Dia nama lengkap siapa dia? Made Somya Putra. Made Somya Putra. Aktivitas pengacara masih dia? Masih dia. Tapi lebih sering ke kampung sekarang. Tetap, cuman kan harus berimbang antara kampung sama aktivitas lawyer. Kalau dulu kan banyak memang aktivitas lawyernya. Sekarang mengimbangi. Bolak balik jadinya Kintamani dan pasar gitu. Kampung di Desa Sukawana. Tempat dari anjing-anjing itu dia. Betul. Anjing Kintamani. Nah, kebetulan ya, karena dia dari Kintamani, kita obrolin isu tentang Kintamani deh. Beli sekarang hobinya dari dulu dia tahu touring. Touring kita biker motor khususnya sering ngopi ke Kintamani. Oke, coffee shop Kintamani. Dan sekarang di Kintamani itu menjamur tempat-tempat ngopi yang banyak deh. Bahkan Sabtu Minggu full, hampir tidak ada parkir. Nah, ini kita bicara sedikit, pingin tahu juga kita deh. Di kehidupan kita di Bali ini kan tidak bisa lekat atau tidak bisa lepas dengan hukum adat. Hukum adat, tradisi-tradisi yang mengikat kita yang biasa kita jalanin di kampung atau di desa-desa setempat. Begitu juga dengan hukum positif. Hukum positif dilihat di Kintamani dulu, apakah tebing boleh dibangunin bangunan apa tidak, beli nggak tahu ya. Akan tetapi kenyataan sekarang tebing banyak dibangun bangunan-bangunan berbasiskan fasilitas pariwisata atau bahasa kerennya akomodasi pariwisata. Nah, dia kan lawyer nih deh. Bagaimana menanggapi hukum adat di sana dengan hukum positif dan perkembangan pariwisata sekarang yang memang tidak bisa dibendung di situ? Ya, jadi sebenarnya kita harus kenal dulu Kintamani itu apa gitu ya. Jadi Kintamani itu adalah dulu adalah pusat spiritual. Jadi
sebuah pusat spiritual di mana kerajaan tertua di Bali, Singamandawa itu ada di sana, di wilayah Kintamani. Dan tidak hanya masalah spiritual keagamaan. Kalau beli mencari upacara-upacara kuno, pura-pura kuno, kebiasaan-kebiasaan kuno itu banyak sekali di Kintamani. Kita tahu ada anjing Kintamani, jeruk Kintamani, sekarang ada bawang Kintamani, mujair Kintamani. Itu serba Kintamani, dan dengan label Kintamani itu semua menduniawi. Betul. Alamnya tidak ada di seluruh dunia ini. Ada deretan 4 gunung. Dari penulisan Batur. 4 gunung. 4 gunung. Gunung apa aja deh? Penulisan Batur, Abang, Agung. Oh, Jadi kalau kita lihat dari drone itu berjejer. betul. Dan di tengah-tengahnya ada danau. Dan ada danau. Kalderanya juga besar. Selain itu, selain adat dan budaya, karakter masyarakat di sana juga lebih banyak ke agraris sebenarnya, pertanian. Kalau beli mau melihat petani-petani yang mampu menanami jeruk, kopi di lereng-lereng itu ada di Kintamani. Kalau beli mau lihat petani yang dulu batu, jajaran larva, sekarang sudah ada Kebun. entah bawang, entah apa, beli silahkan ke Kintamani. Itu hidup ya? Hidup. Padahal tidak ada air Tidak ada air. yang menyirami dan tanahnya batu. Betul. Dibuatlah, diisi tanah subur. Kemudian mereka mengambil air dari danau gitu. Dan satu lagi air panas. Wow. Hanya ada di Kintamani. Hebat. Itu menjadi situasi yang bagi saya gula, bagi orang-orang yang mengerti tentang betapa uniknya Kintamani ini. Dulu ada Sultan Takdir Ali Shahbana namanya. Dan akhirnya tinggal dan hidup di kawasan Batur. Mereka mengetahui betapa indahnya Kintamani ini. Lagu-lagu juga tentang Kintamani. Betul. Peneliti-peneliti Belanda itu banyak yang datang untuk meneliti budaya. Mereka menuliskan. Ada juga peneliti-peneliti sastra dan antropologi itu banyak juga ke kawasan Kintamani. Tulisan-tulisan kolonial itu banyak sekali. Kalau kita bicara Bali Tempo dulu, kawasan Kintamani itu adalah kajian yang tidak pernah putus. Baik dari bangunannya, arsitekturnya, ada rumah sekeroras, maupun tata cara upacaranya yang berbeda dengan desa yang lain, karena ada Bali Mula di sana. Betul. Ada Bebanuan juga namanya, dan kaitan ritual kawasan tidak hanya di wilayah Kintamani saja, bisa sampai ke Beleleng, bisa sampai ke Karangasem, bisa sampai ke Payangan. Trunyan termasuk Kintamani deh. Termasuk. Trunyan budaya ngabennya unik, yang memang menjadi pembahasan tidak pernah selesai. Betul, kajiannya tidak akan pernah putus. Dan uniknya itulah yang menjadi situasi saat ini, perkembangan yang pesat akan daya tarik wisata yang ada. Karena memiliki, menurut beli, the best view untuk nongkrong. The best view. Dan itu sekarang dilabeli pengakuan dari UNESCO, Geopark. Artinya? Itu taman. Jadi taman pegunungan. Artinya dunia sudah mengakui itu. Berarti tidak boleh dibangun gedung-gedung di sana nih? Seharusnya ada keseimbangan. Bukan berarti kita harus tidak boleh membangun gitu, tapi harus ada keseimbangan. Perkembangan yang terlalu pesat terhadap turisme, terhadap pariwisata, itu kadangkala mengabaikan hal-hal yang sudah ada.
situasi ritualnya, situasi budayanya. Misalnya kayak gini, dulu orang bertani, dia juga memelihara ayam, sapi, itu kemudian dipakai pupuk. Pupuk itu musim hujan mengandung larva. Larva itu kemudian jadilah lalat gitu. Kalau dulu lalat itu disyukuri. Kalau dulu. Ya, karena Tapi kalau sekarang lalat banyak bener di Kintamani deh. betul dari dulu pun sudah banyak beli. Masa petani itu sudah terbiasa dan artinya petani itu mensyukuri hal itu sebagai bentuk kesuburan tanahnya. Sekarang berbenturan dengan pariwisata. Betul. Pupuk kandang yang dulu dipakai itu justru sekarang disebut dengan limbah. Ada justru pupuk kandang itu sekarang karena di dalam perspektif pariwisata itu limbah. Betul. Tapi dalam perspektif zaman sebelum ini petani itu adalah pupuk. Dipakai sebagai penyubur tanaman. Betul. Karena petani-petani di Kintamani itu petani-petani yang bagi saya sangat progresif. Dia bisa pengalamannya itu dia bisa Menanam tanaman di batu. itu salah satunya. Pengobatan, dia bisa menemukan sendiri karena eksperimennya dilakukan sendiri, Bli. Tanpa terlalu banyak sentuhan pemerintah di sana. Kalau PPL datang ke petani-petani, Bli, ya di sana, PPL-nya mungkin akan diajari Sama petani setempat. betul Atas pengalaman. atas pengalaman. Bukan pengetahuan yang dia baca. Ya, atas pengalaman kandungannya atau apa. Kalau cabai gitu misalnya petani udah tahu, oh ini kandungannya ini. PPL mungkin secara teoris tidak mampu mengimbangi eksperimen itu. Wow. Itu jadi perspektif itu sekarang berbenturan dengan pariwisata yang ada. Dulu kebiasaan orang di sana misalnya dengan di pantai, di danau mereka terbiasa di sisi danau itu mereka menanam dan lain sebagainya. Sekarang sudah diatur dengan sepadan danau. Tanah masyarakat juga diambil oleh danau. Ketika mereka membatasi air danau biar tidak meluap ke tanahnya, jadi masalah. Kalau dulu kan biasa. Terus di tebing-tebing, jadi di tebing-tebing itu dulu masyarakat umum itu diberi kesempatan dia melihat pemandangan. Betul. Jadi tidak ada boleh ada pembangunan di sisi timur. Makanya kalau ada restoran-restoran itu pasti di sebelah barat, Maharaja itu misalnya. Itu karena aturannya dulu dibatasi itu. Tapi sekarang sudah menjamur. Dengan desakan kunjungan pariwisata deh. Oh iya. Artinya Full terus di mana-mana itu. dulu diatur dalam Perda DTW, daya tarik wisata itu dalam Perda itu ada sekitar 6. Sekarang pungutannya itu di DTW langsung. Kan gitu. Misalnya Pura Puncak Mulisan, sana ada loket, orang masuk dia bayar. Pungutan itu. Di Ulun Danu juga seperti itu. Di Trunyan juga seperti itu. Itu dikelola oleh masyarakat setempat. Pelakunya masyarakat setempat, tapi tetap retribusi itu disetor ke pemerintah. Sekarang tidak, satu pintu. Jadi orang umum yang diduga dan tujuannya untuk berkunjung ke Kintamani itu dipungut retribusi. Kalau dulu di DTW itu yang legal. Nah kemudian itu sekarang mulai ada pro dan kontra, pemahaman dan lain sebagainya. Di samping memang PAD Bangli ini yang sangat sedikit. Maksud satu pintu itu dipungutnya di mana? Di baru pintu masuk itu deh. Ada beberapa titik ya yang
saya lihat sebagai tempat Pungutan. pungutan retribusi. Dikumpulkan dananya, baru dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang dulunya mendapatkan pungutan-pungutan sendiri-sendiri. Itu menjadi pertanyaan. Misalnya di daerah Bebanuan Penulisan itu bertanya. Jadi kalau dulu Pembanuan Penulisan ada loketnya, mereka jelas dapatnya. Mengelolanya jelas juga. Mengelolanya jelas juga. Masyarakatnya juga ada yang mendapatkan hasil dari sana gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi menjadi sebuah pertanyaan sekarang gitu. Oh, ini penulisan gimana nasibnya? Itu tuh jadi pertanyaan-pertanyaan yang ya akibat dari perubahan-perubahan yang ada. Hal-hal yang lain misalnya terkait dengan adanya pungutan satu pintu seperti itu, jadi di bawah itu nggak berani membuat pungutan. Ya nanti dibilang pungli deh. Dibilang pungli. Turis dia sudah membayar di atas, Ya, di pintu masuk. Ketika di bawah, bayar lagi. dia nggak mau bayar. Situasinya di bawah juga harus ada perbaikan melalui retribusi itu. Dibentuklah nama lain, namanya donasi. Oh, ya, jadi ketika donasi ya terserah saya dong sebagai pariwisata, Ya. Sebagai wisatawan untuk datang. Boleh dan tidak memberikan. Kan belum tentu mau gitu. Ya karena donasi, berarti tidak wajib. Ya, memang ada beberapa yang karcis kayak gitu tuh dikasih. Tapi tulis saja donasi. Karcis pintu masuk tuh di beberapa tempat rekreasi. Itu ada. Nah, mensiasati retribusi ini di bawah itu pakai bahasa donasi. Tapi itu sering sekali konflik dengan wisatawan yang ada. Dan perkembangan pariwisata tidak hanya masalah coffee shop, homestay juga ada. Penginapan Betul. yang yang sudah kelas dunia juga gitu. Yang tren tuh tempat-tempat clamping. Ya, itu juga otodidak sebenarnya masyarakat itu Beli booking tempat sebulan loh. Mau nginep minggu depan nggak dapat. Sekarang banyak kamarnya beli. Yang standarnya bagus. Oh ya. Kemarin teman-teman beli dari Jakarta, nggak dapat. Lagi 2 minggu baru dapat. Ya. Itu sebenarnya masyarakat otodidak di sana beli. Diawali dari COVID. Ini cerita ya beli ya. Ya. COVID itu menjadikan masyarakat itu berdikari. Jadi dengan ada pemandangan gunung aja, orang sudah tinggal bawa tenda yang portable itu. Betul. Bisa bayar 50.000. Betul. Kayu bakar dia datang. Kan gitu. Bawa kursi lipat. Bawa kursi lipat. Pakai wine 1. Itu diawali dari sana, kemudian situasi kapitalisme masuk, mulai dari akhirnya pakai kayu, glamping biasa. Betul. Dan kapitalis semakin masuk, sekarang glampingnya sudah kayak villa. Ada villa, ada kayu, ada kargo. Iya, dengan berbagai konsep. Betul. Tapi konsep alam itu sudah mulai ditinggal. Yang pakai tenda itu, yang tenda portable udah enggak. Tapi sudah pakai tenda yang dengan konsep mahal. Betul. Misalnya pakai gelembung, pakai konsep besi, dia. Betul. Jadi camping berubah jadi glamping, glamping laksana villa sekarang. Villa, yang namanya villa sudah seperti hotel. Betul. Nah, kapitalisme itu yang masuk, kemudian berbenturan dengan situasi kebiasaan masyarakat yang sebelumnya. Apa itu deh? Situasi-situasi yang berbenturan itu. Ada pertanian, dulu tidak pernah banjir, sekarang ada banjir. Misalnya di wilayah Batur, kan gitu.
Kalau di wilayah yang lain sudah mulai juga yang seperti itu. Karena perkebunan yang tidak produktif, dulu produktif kan gitu, tapi hasilnya mungkin lebih mengikat ke bahasa Akomodasi pariwisata. penghasilannya lebih banyak, Hmm. mereka ganti. Sehingga berubahlah dari Kebun. menjadi konsep pariwisata. Akhirnya apa? Apa namanya, tadah air hujan, penyerapan air hujan nggak ada. Itu yang membuat banyak sekarang banjir yang di bawah itu. Kalau musim hujan itu udah parah itu. Apalagi misalnya sekarang di trotoar yang di wilayah Penlokan Jalan Raya Batur itu dibangun tanpa ada trotoar, got. Jadi penyerapannya juga menjadi masalah dan akhirnya Itu langsung turun ke tebing mungkin deh, airnya tuh. ya mungkin seperti itu konsepnya. Cuman tidak hanya itu juga, membuat masalah kepadatan, akhirnya macet. Mungkin beli merasakan sendiri di hari-hari tertentu. Sabtu Minggu pasti. Betul. Ada juga permasalahan pas ini masalah parkir. Parkir penggunanya besar-besar tapi akhirnya sudah selesai. Betul. Dan ini kemudian perkembangan ini menjadi faktor-faktor berubah sosial. Hukumnya juga akhirnya berubah. Berarti pariwisata merubah hukum adat. Apa hukum positifnya? Hukum adat dan hukum positif mulai bergeser. Disesuaikan. Karena situasinya dinamis dia kan kalau hukum adat. Ya. Menyesuaikan. Contohnya dulu Labu Pura. Labu Pura dulu untuk kemaslahan masyarakat, ketika ada feodalan bisa dipakai untuk tempat tempat peristirahatan. Sekarang bisa disewakan, Li. Apalagi ketika disewakan dengan situasi tertentu dan Labu Pura ternyata bagian dari konservasi alam milik pemerintah atau kehutanan, itu sudah bisa dikelola oleh pihak investor. Sedang Labu Pura disewa oleh pihak investor. bisa aja seperti itu. Oh. Sehingga dulu sifatnya adalah Sosial. sekarang sudah mulai bergeser ke Bisnis. Itu terjadi di Kintamani. Iya. Nah, sekarang itu kan dulu masyarakat di sana pupuk itu merupakan kotoran binatang. Itu dikatakan sebagai pupuk. Pelaku pariwisata Kintamani atau fasilitas akomodasi di Kintamani, musuhnya itu adalah lalat deh. Kita nginep di sana itu jujur aja tidak tahan dengan lalatnya. Nah ini apakah antara petani dan pelaku bisnisnya atau sumber lalatnya dari mana ini deh? Oke. Jadi itu kajian menyeluruh itu sebenarnya belum terlalu ada, ya. Cuman bisa dinilai dari kajian-kajian yang mungkin belum menyeluruh itu, bisa disebut itu dari pupuk kandang, perspektif petani. Pupuk kandang itu pemerintah dalam persepsi saya, dia kan ada pupuk-pupuk yang sudah diolah, bukan pupuk kandangnya. Nah, petani selama ini bersatu dengan peternakan, itu dia pakai pupuk kandang, ayam, sapi, kayak gitu. Nah, perkembangannya itulah yang menimbulkan larva-larva. Lalat itu lebih banyak ketika musim penghujan.
Seperti sekarang ini di bulan Desember. Ya, dan musim buah, gabungan dari buah dan hujan pasti besar itu. Dan itu sudah terjadi selama ini. Dan itu dari dulu. Dari dulu. Masalahnya adalah kemudian ketika masyarakatnya itu mencari pupuk, mereka akhirnya mencari ke peternak di luar Kintamani. Entah dari Tabanan, entah dari Karangasem gitu. Kelungkung, Gianyar. Iya, ada peternak ayam itu mereka beli dari sana. Bahkan sekarang misalnya itu bisa didatangkan dari Jawa. Iya. Sebenarnya masalah lalat itu sudah dari lama. Masalahnya sekarang dengan ada industri pariwisata yang sekarang seperti ini, pupuk kandang itu justru disebut dengan limbah. Perspektif pariwisata dan perspektif kapitalisme. Ya. Kalau kemasyarakatan itu adalah pupuk kandang. Tapi kalau berbicara kapitalisme itu limbah. Karena menimbulkan salah satunya lalat karena tidak nyaman. Tapi bagi petani nyaman. Gitu. Bagi petani bagus berarti memang mengganggu masalah kenyamanan. dengan masuknya sebutan tadi adalah kapitalis atau investor-investor ke Kintamani, otomatis menguntungkan juga pihak-pihak petani yang memang memiliki tanah-tanah yang tidak produktif deh. Seperti yang sebut tadi dia, jadi ada perubahan sosial di sini dari sifat agraris menjadi sifat industri, kan gitu. Tidak hanya investor aja, masyarakat lokal pun dia sudah berusaha minjem uang gitu misalnya dari bank membangun glamping. Betul. Ya itu ada memang manfaatnya. Ada situasi yang perkembangan lah bahasa saya. Ya. Sebagai penyesuaian dari faktor-faktor perubahan sosial itu. Ada manfaatnya. Hanya saja kalau tidak terkontrol dari situasi agraris ini tiba-tiba berubah dengan pesatnya menjadi situasi industri, beberapa dampak tidak bisa kita tanggulangi. Karena itu sudah terjadi kemacetan, banjir. Itu sudah terjadi. Pemerintah kota setempat pasti sudah mengetahui sign atau clue-clue hal-hal yang dia bicarakan tadi. Apakah pernah ada problem solution mungkin Kintamani 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan atas penataan tata ruang untuk menjaga lingkungan dengan fasilitas akomodasi pariwisata ini deh? Ya, pemerintah Kabupaten Bangli mungkin sudah berusaha. Misalnya terkait dengan pencemaran danau, udah ada ekoenzim yang dituangkan di sana, berusaha untuk memurnikan kembali air danau, kan gitu. Bagi saya itu positif. Dua, terkait dengan tata ruang. Nah, di sini persepsi masyarakat, persepsi pemerintah, persepsi kapitalis, pemodal. Yeah. Kalau persepsi masyarakat, selama ini memang masyarakat itu tidak sendiri. Jadi semasa COVID tidak ada pemerintah membantu untuk mengarahkan masyarakatnya untuk buat glamping dong, buat camping dong. Nggak ada seperti itu. Tiba-tiba sudah berdiri, sudah gini, baru kemudian pajaknya ditata. Ada pengkarcisan kayak gitu kan, masyarakat jadi beban di sana. Iya, iya. Sehingga PAD-nya juga penyerapan dari pajak-pajak itu nggak ada. Nah, sedangkan kalau kapitalis mereka sudah tahu dengan aturan, tahu dengan perizinan, apalagi sekarang ada undang-undang Omnibus Law, kan itu tiba-tiba perizinan sudah ada, masyarakat jadi konflik di bawah gitu kan. Yeah. Tapi mereka sudah mengetahui situasi perizinan, pajak, segala jenis pajak, masalah dengan situasi
hanya memungut PPN-nya, pajak penerimaan nilainya, Ya. tapi tidak bisa memungut pajak hotel dan restorannya karena tidak ada izin. Sekarang dengan situasi demikian, akhirnya pemerintah membuat tata ruang yang baru demi pariwisata, demi penghasilan PAD. Akhirnya Kabupaten Bangli membuat perda tata ruang yang baru, sehingga dulu zonanya masih zona dilarang untuk membangun, sekarang boleh tapi dengan syarat. Gitu misalnya di tebing dan sebagainya, sekarang pengerukan tebing ada, pembangunan di tebing-tebing itu ada, kayak gitu. Jadi itu yang dipakai dasar. Jadi aturan hukum yang dulu ada sekarang berubah untuk mengakomodasi kepentingan pariwisata. Nah, sedangkan dari situasi pertanian yang dulu memang sifatnya agraris, masyarakatnya mulai ada pergeseran. Nah, Kintamani ini kan terkenal masyarakatnya itu keras deh. Apakah pernah ada gesekan antara hukum adat di situ dengan hukum positif deh? Kalau berbicara tentang gesekan, konflik yang sangat besar, belum. Tapi efeknya sudah ada. Misalnya investor beli sebuah lahan, Ya, tapi ternyata ada pura di sana. betul. Puranya yang digeser. Seriusnya. Puranya digeser. Puranya digeser. Itu kan situasi polemik di masyarakat ada, tapi tidak sampai meluas. Misalnya dulu daerah itu disucikan, tapi investor masuk, kan gitu, bangun resort dan lain sebagainya. Itu merubah situasi tutur. Apa itu? Tutur, daerah itu adalah tempat suci karena apa gitu kan? Ya, satwa. Tapi ternyata sekarang sudah bisa berdiri. Menjadi tempat melukat zaman dulu. Anggaplah seperti itu kan. Dan sekarang menjadi tempat berendam karena ada fasilitas air panas. Jadi tidak hanya melukat aja, tapi melukat itu bisa menghasilkan uang, kan gitu, dipungut karcis. Ya. Itu jadi tidak hanya masalah hukum adat yang berdasarkan hal-hal yang tertulis, tapi pergeserannya sekarang merubah nilai-nilai spiritual yang ada. Cuman masyarakatnya juga bergeser karena pemahamannya juga berbeda sekarang dengan yang dulu. Gitu. Takutnya nanti karena kita datang ke Kintamani ini kan karena atas keindahan alam. 4 gunung, danau, view, terus udara, dan mata yang kita pandang itu adalah hijau. Bila mana nantinya tidak diatur, berubah menjadi bangunan-bangunan. Bahkan kita sudah sekarang memiliki di situ fasilitas off-road. Yang tentu disampaikan tadi, lereng-lereng yang dulunya ditanemin dan merupakan kebun menjadi fasilitas off-road. Nah, perubahan-perubahan ini itu apakah atas memang masyarakat menghendaki karena kebutuhan ekonominya, apa pengendali dari pemerintah atau atas keinginan kapitalis yang dibilang tadi? Itu yang pertama, Bi. Jadi masyarakat di Kintamani itu orangnya pintar-pintar. Dia melihat peluang yang besar, maka dia lebih cepat dia menangkap peluang itu. Misalnya kayak glamping, kayak camping. Dulu hanya portable, ternyata menjamur. Jadi dia menangkap peluang ada glamping, masuk ke glamping dengan cepat itu. Peranata hukum pemerintah belum siap. Termasuk juga
Jeep, Jimmy kayak gitu tuh. Saya nggak menyalahkan masyarakatnya karena masyarakat di sana seperti itu cara mereka menghidupi dirinya. Pemerintah yang terlambat dengan peranata hukumnya, dengan kebijakannya, sehingga ketika sudah membooming yang seperti ini, pemerintah mau masuk, justru bentuknya intervensi. Bentuknya intervensi. Tidak hanya masalah itu juga, masalah hal-hal yang lain bisa terjadi. Jadi di sini memang hukum itu harus bersifat responsif. Samsitur Raharjo kan bilang kayak gitu, harus cepat melihat perubahannya gitu. Dinamisnya. Jadi itu yang selama ini terlambat. Perkembangan masyarakat dulu yang berubah, apa hukum dulu yang berubah? Seharusnya hukum menyiapkan segala sesuatunya, tapi ini perkembangan masyarakat yang terlalu cepat. COVID kan baru tahun 2020 ya. Camping itu baru terjadi 2021. Yang bawa kayu bakar dari rumahnya, bisa beli dari pasar itu. Betul. Sekarang baru 2024. Ini 3 tahun ini, dalam situasi 3 tahun ini terlalu cepat dengan ada coffee shop. Nanti juga akan ada resort. Sekarang sudah ada pembangunan investor dari luar negeri, menyebabkan tanah yang dulu tidak produktif di tebing-tebing, yang tidak bisa ditanami, itu justru harganya paling mahal sekarang, Li. Nah, ini yang Beli mau tanya deh. Kalau kita tahu tebing itu kan nggak boleh ada izin membangun, yang kita tahu. Karena tebing itu dipakai sebagai fasilitas umum. Untuk apa? Untuk view dan kelestarian alam. Nah, sekarang Beli lihat di Kintamani tebing itu banyak restoran, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ke bawah. Kalau di daratan membangunnya ke atas lantainya, kalau di Kintamani membangunnya ke bawah lantainya. Ada resort, isu-isunya mau ada hotel bagus nanti di sana. Itu gimana deh? Ya itulah yang menjadikan situasi Kintamani sekarang ini jadi situasi yang dengan pergesekan itu kan ada konflik sosial juga jadinya. Konflik sosial itu belum tentu konflik hukum gitu kan. Jadi ya sekarang kayak di PT Tanaya bergesekan dengan masyarakat yang sudah tinggal, yang mengaku sudah tinggal di sana, kan gitu. Terus ada juga tentang pengerukan tebing di sana, sempat viral juga. Terus ada juga pembangunan coffee shop yang akhirnya memakan korban, kayak gitu. Banyak yang sebenarnya di coffee shop itu harus sesuai dengan layak fungsi, studi layak fungsinya. Rasanya banyak yang tidak menggunakan itu karena biayanya mahal. Karena biayanya mahal, jadi dia membangun dulu, baru cari izinnya. Masalahnya karena terlalu banyak itu pemerintah pusing ngaturnya. Beli dengar karena bangunan itu milik masyarakat setempat. Ya walaupun milik masyarakat setempat, tapi kan aturannya yang seperti apa kan gitu. Ya, karena mereka menyampaikan, loh, saya kan membangun di tanah-tanah saya sendiri. Membangun, betul. Ya Beli tahu sendirilah seharusnya. Walaupun kita memiliki tanah tersebut, ada aturan-aturan yang memang fungsi atas lahan tersebut. Iya. Ada berita viral TikTok atau apa itu, pintu gerbang Batur runtuh atas apa itu ya, pariwisata apa itu deh? Batur, pintu gerbang Kintamani sudah jebol. Pintu gerbang Kintamani sudah jebol. Ya. Apa itu artinya deh? Itu pemahaman kita, saya buat itu persepsi saya, pendapat saya dalam 15 menit di TikTok. Ternyata ditanggapi banyak orang gitu kan. Apa itu artinya deh? Jadi Batur itu bagi saya adalah pintu masuk
atau mengawali wisata turisme ini. Tapi Maksud wisata turisme yang di Kintamani? ya, di Kintamani secara keseluruhan. Ternyata ada case di sana. Karena satu terkait dengan PT Tanaya itu, dua Favor Hills, tiga PT Anurika kalau nggak salah namanya ya, itu yang viral pengerukan itu. Mau bangun apa Dede? Informasinya resort. Kalau yang di PT Tanaya dan PT Anurika itu, Favor Hills itu sudah ada, cuman dia mungkin membangun lagi, kecelakaan ya sama kayak yang di yang di Payangan. Jadi ada kecelakaan kerja di sana gitu. Oke. Entah gimana gininya. Jadi pertanyaan juga karena status hukumnya juga belum jelas gitu. Nah, kalau tidak terkontrol, sudah ada gesekan dengan masyarakat dan sebagainya, ya bagi saya sudah dengan situasi tidak terkontrol, itu yang saya artikan jebol gitu. Karena ketika batu sudah jebol itu akan terjadi di seluruh Kintamani. Tebing-tebing yang di pinggan, tebing yang di beberapa tempat kayak gitu tuh pasti akan dilirik oleh investor berapapun harganya. Tanahnya pasti akan dibeli. Betul. Ketika sudah terbeli, masyarakat di sana saya yakini tidak akan bisa membeli balik. Karena harganya sudah semakin tinggi. Akibatnya apa? Kita bukan lagi tuan di rumah kita sendiri. Paling kita akan menjadi low management. Hanya jadi waitress, hanya jadi mungkin tingkat manajer. SDM kita juga belum mampu mengimbangi. Sekolah pariwisata belum ada di Bangli gitu misalnya kan, untuk mendidik untuk menjadi top level manajemen. Hanya terjadi di level di low level saja. Ya akhirnya apa? Semakin lama kita akan terbiasa mencari uang tanpa situasi pertanian yang ada. Akhirnya kita terus akan menjual tanah. Di Kintamani itu kalau mungkin di beberapa tempat satu desa 70% tanahnya sudah terjual, itu ada 70% di satu desa. Tafsirannya 70% itu sudah ada di satu desa dengan view danau, gunung dan sebagainya. Itu investor berebut beli. Investor berebut dan dia tidak bisa membeli lagi. Dia akan mencari daerah pinggiran. Mungkin di Kintamani atau membangun di daerah yang lain. Itu ya bukannya bagi saya sih ya menyedihkan. Belum lagi kita berbicara tentang pajak tanah yang meningkat luar biasa di Kintamani. Sehingga dengan situasi yang tidak produktif tanahnya dia daripada kita gini, lebih baik kita jual dengan harga yang tinggi daripada kita bayar pajak tapi tidak menghasilkan. Akhirnya apa? Kita jual tanahnya. Apalagi tidak mampu bayar pajak tersebut ya. Betul. BPHTB sekarang berapa gitu? Nah itu realitas yang temukan di Kintamani. Kekhawatiran sebagai masyarakat di situ atas bertambahnya pariwisata dan diliriknya oleh investor akan Kintamani, apakah ini dikatakan sebagai keberuntungan atau dikatakan sebagai musibah? Itu tergantung dari pemerintah bagaimana mengaturnya. Apa yang kita diskusikan tadi, ada sedikit kekhawatiran yang saya dengar dari Made Somya. Ada solusi nggak deh kira-kira? Satu, peranata hukum kita harus paling cepat, harus cepat menyiapkan segala sesuatunya dengan teori keseimbangan.
Teori keseimbangan. Jadi harus kita lihat sebuah kebijaksanaan, produk hukum itu harus hasil dari sebuah kebijaksanaan hukum. Artinya Harus melihat secara dengan seimbang antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan industri pariwisatanya. Jadi misalnya tentang pupuk kandang itu. Jadi kita harus punya persepsi bahwa pupuk kandang lalat itu berasal dari pupuk kandang juga gitu. Jadi bukan pupuk kandangnya bukan semata-mata semua adalah limbah. Itu harus ada keseimbangan kayak gitu. Tebing juga seperti itu. Jadi pemanfaatan yang lain juga seperti itu. Nah, kecepatan membentuk peranata hukum itu pertama. Kedua, bagi saya harus lebih ke ekonomi kerakyatan. Jadi kalau mau membuat resort, bergabunglah dengan alam, dengan spiritual di sana. Jadi jangan pakai konsep Eropa, tidak harus pakai konsep yang di Kuta. Pakailah konsep ala Kintamani. Jadi bersatu dengan alam. Bagi saya itu pakai ekonomi kerakyatan. 3, harus cepat membentuk sarana. Kalau kita tahu bahwa Kintamani 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu sudah ada industri pariwisatanya, sekarang sudah harus ada sekolah pariwisata sebenarnya. Atau beasiswa terkait dengan pariwisata. Kalau misalnya tidak bisa membentuk sekolah. Jadi cara penanganan tamu, cara marketing dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Nah, usulan-usulan ini terus saya komunikasikan, Li. Jadi pemerintah Kabupaten Bangli sudah berusaha yang terbaik, gitu kan? Sudah berusaha yang terbaik. Semoga saja yang kita pikirkan ke depannya ini adalah keseimbangan dari masyarakat yang masih tradisional, jangan sampai dibenturkan dengan kapitalistik. Jadi itu yang saya harapkan. ada kekhawatiran yang seperti di Jimbaran, Bukit. Dulu Bukit itu tidak ada harganya, tidak ada artinya. Tiba-tiba menjadi kawasan pariwisata yang mahal. Kemudian masyarakat di situ berbondong-bondong menjual tanah atas lahan-lahan mereka. Daripada bayar pajak mahal, tidak punya uang untuk bayar, mendingan jual. Tiba-tiba masyarakat dulu di Bukit banyak OKB deh. Begitupun kalau apa yang diceritakan tadi tidak menutup kemungkinan Kintamani pun akan menjadi banyak OKB di situ. Orang kaya baru atas menjual tanah-tanah di tersebut yang begitu mahalnya. Dia tadi mengatakan adanya beasiswa pariwisata, sekolah pariwisata. Ini anak-anaknya mereka lagi punya duit banyak deh. Apakah mereka mau sekolah atau gimana? Ada pesan nggak untuk generasi penerus di Kintamani nih? Ya, bagi saya jangan jual tanah. Usahakan jangan sekali-sekali jual tanah karena kita tidak akan bisa membelinya lagi. Kalau ada industri seperti itu ya mungkin kita kerjasamakan, ada kontrakan sambil kita belajar, kan gitu. Kita harus mulai menghilangkan yang namanya budaya-budaya yang bukan budaya sih, istilahnya kebiasaan-kebiasaan kita yang dapat mereduksi pendidikan kita. Satu misalnya berjudi dalam artian kita tahu sifat tradisional pasti banyak yang tajen yang menjamur di sana gitu kan. Terus kedua mabuk, minum-minum yang kayak gitu kita harus hilangkan karena kalau kita berapapun kita punya uang tidak terkendali ya habis akan di sana. Jadi arahkan ke situasi yang lebih produktif dengan tidak menjual tanah, investasi kemudian di pendidikan. Jadi tanamkan anak kita
kalau sekarang ini sudah bisa kita sewakan kan gitu, Ya, membangun kerjasama dengan ya kita harus belajar di tempat yang lain nih. Misalnya di Ubud gitu kan kita harus belajar ke sana nih. Tanahnya kita masih punya tapi kita punya kamar. Nah ini yang saya terus gaungkan nih di rumah nih. Jadi tidak perlu kita di Kintamani itu punya hotel bintang 4, bintang 5 kayak gitu, itu nggak perlu, atau bintang 3 itu nggak perlu. Cukup toilet kita baguskan, kamar kita perbaiki. Terus dapur kita perbaiki, kamar bisa kita sewakan kan, kamar bisa kita sewakan dengan kita kalau misalnya nggak ada tamu kita yang tidur di sana. Dapur kita buat makanan yang enak, bisa kita harus belajar seperti itu. Itu konsep Ubud zaman dulu. Ubud zaman dulu seperti itu deh. Tapi dengan begitu banyaknya permintaan atas akomodasi pariwisata ini, Ubud zaman dulu itu seperti yang diceritakan tadi, tidak mencukupi fasilitas atas kebutuhan pariwisata. Akhirnya dibangunlah hotel-hotel yang besar dan banyak kamarnya. Itu kan ya kita mengalami perubahan yang sangat pesat dulu ya. Itu saya lihat dulu di Nusa Penida seperti itu kok, banyak homestay, kamar-kamar kemudian disewakan. Yang pada akhirnya sekarang situasinya berubah begitu cepat. Itu dah. Makanya kejadian-kejadian, beli setuju untuk anak-anak muda, tanah itu jangan sampai dijual, tetapi bekerja samalah. Karena ke dalam kerjasama itu berarti ada namanya kontrak kerjasama dan lain sebagainya. Makanya anak-anak muda atau orang-orang tua yang tinggal di desa itu perlu orang-orang kayak kita deh sebagai konsultan hukum. Loh iya, karena kalau mereka tidak didampingi oleh orang-orang yang mengerti legal, posisi mereka tuh dilihat dalam draft-draft perjanjian selalu melemahkan pihak-pihak penduduk setempat. Padahal anggaplah bayaran kita kan tidak begitu mahal atas hal tersebut. Akan tetapi dampak daripada kehadiran kita di situ jauh lebih, karena ini waktu mereka kan 25 tahun, kadang-kadang ditambah lagi 25 tahun. Itu sama aja dengan menjual. Iya. Jadi pesannya beli, jangan pelit lah sama orang-orang yang mengerti hukum siapapun juga, karena itu berdampak dan kemanfaatannya berimbang dia nanti di sana. Betul. Selain itu ya, selain tentang ini kan kita berbicara tentang SDM ya, hukum juga penting. Satu, marketing juga penting. Ya. Modalan juga penting. Yang saya khawatirkan ke depan ini adalah over investment. Artinya? Over investment itu artinya kita tidak melihat situasi keuangan kita, karena perbankan ini gampang sekali sekarang Memberikan modal. Jadi kita tidak melihat situasi perhitungan investasinya seperti apa, rasa-rasanya kita akan dapat tamu banyak. Maka kita buatlah penginapan yang besar-besar gitu. Kan gitu, yang dengan modal besar maksudnya. Akhirnya ternyata tidak dapat, karena kita akan bersaing dengan banyak orang nih. Betul. Punya usaha. Akhirnya Akhirnya dengan tidak bisa kita membayar, bank bisa melelang. Betul. Apalagi dalam situasi yang sekarang, bank dari segala manapun dia akan berusaha untuk masuk Memberikan pinjaman. Karena perspektif yang dilihat di situ cukup menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ada lagi, Kintamani sangat sakral dengan keberadaan pura-pura besar di situ ya. Masyarakat kita seluruh Bali datang ke sana, melakukan persembahyangan pura-pura besar sangat banyak di sana. Kalau beli pribadi kagum sekali sembahyang di situ, karena rasanya menyatu dengan alam, berdekatan dengan Tuhan, dan rasanya Tuhan itu ada di situ di samping kita. Karena nuansa auranya yang beli rasakan deh. Beli sih berharap kepada masyarakat yang menonton ini untuk tetap menjaga budaya atas kesakralan dari tempat-tempat persembahyangan itu deh. Tapi beli lihat masyarakat setempat di sana masih tetap bersemangat kok atas hal tersebut. Iya. Saya sih berharap yang sama, Beli ya. Berharap yang sama.
beli punya pengalaman termasuk dengan Tiang juga pengalaman, anggaplah pengalaman di kota gitu kan. Tidak ada tempat seperti di Kintamani, Bli. Ya, setuju, Bli. Tidak ada tempat yang seperti Kintamani. Setuju. Saya nyaman sekali sekarang di kampung gitu. Kan gitu, karena memang ada keseimbangan di sana terkait spiritual, kemudian tidak hanya masalah spiritual juga. Kalau kita mau melihat bagaimana perjalanan leluhur, di sana juga ada cerita-cerita paling tua itu ada di Kintamani. Katanya kerajaan tertua bahkan kabupaten tertua itu di Bangli ya? Tuh di Kintamani. Kintamani. Wow. Kintamani punya potensi, Kintamani punya sejarah, Kintamani punya masa depan. Ada yang mau disampaikan kepada pemerintah deh. Siapa tahu ditonton ya. Ya kalau dari situasi pemerintah ya 3 hal itu tadi. Ya saya mungkin biar tidak mengulang terus menerus, tapi saya berusaha untuk memberikan pemikiran dan pemahaman kepada saudara-saudara saya, kepada orang yang mendengar ini harus berpacu dengan waktu, cepat-cepat dan sadar bahwa kita berada di ambang perubahan yang sangat besar di Kintamani. Jangan sampai lengah gitu. Jangan sampai lengah. Keren deh. Kintamani memiliki 4 gunung, danau, udara, view, hijau, wisata spiritual, tidak ada duanya di dunia. Perspektif ke depannya pasti akan diburu oleh semua investor yang ada di dunia. Banyak lahan yang masih kosong, banyak kebun yang memang fasilitas untuk akomodasi pariwisata ke depannya akan menjadi tempat-tempat yang begitu indah. Made Somi berkata, hukum keseimbangan atas semua itu penting, tidak menutup para investor datang ke Kintamani dan tidak menutup masyarakat di Kintamani kehidupannya jauh menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Deh, terima kasih banyak. Berjalan, Bli. Berjayalah deh.